Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dalam sarapan rohani GKPB Jemaat Galang yang Abian Base pada hari Sabtu 20 Mei 2023. Saya berharap akan dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan kita secara khusus sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur sebab kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan dan kesehatan yang baru, dan kami menyiapkan diri kami untuk memulai segala pekerjaan kami, aktivitas kami secara khusus sepanjang hari ini. Sebelumnya kami ingin bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Bapa, biarlah firman ini akan boleh menjadi dasar, akan boleh menjadi pedoman dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 65 ayatnya yang pertama. Kemudian Matius 19 ayatnya yang ke-30. Yang demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang pertama. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema Tuhan menjadi petunjuk hidup kita. Kata petunjuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti atau memiliki makna sesuatu, tanda atau syarat untuk menunjukkan, memberitahu, dan sebagainya. Ketentuan yang memberikan arah atau bimbingan bagaimana sesuatu itu harus dikerjakan, baik itu berupa nasihat, ajaran, maupun pedoman-pedoman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan yang pertama berkata, Dia berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan. Dia berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Dia berkenan ditemukan oleh orang-orang yang tidak mencarinya. Sehingga dari sini kita dapat memahami bagaimana sesungguhnya kasih Tuhan yang begitu besar kepada manusia. Dan bukti kasih Tuhan dalam kehidupan kita adalah Dia memberikan dirinya untuk kebaikan kita. Sekalipun kita tidak meminta kehadirannya,
tetapi Tuhan sedia setiap saat untuk kita. Bahkan jauh lebih besar kasih-Nya yang tidak hanya memberikan diri, tetapi juga Ia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan kita. Yang hendak dikatakan di sini bahwa kasih Tuhan itu kepada kita adalah kasih yang kekal sampai selama-lamanya. Walaupun kasih Tuhan sesungguhnya nyata dirasakan, seharusnya kitalah yang mencari Allah. Tetapi justru sebaliknya kita sendiri yang tidak memahami kasih Tuhan. Dan terkadang kita yang justru meragukan kuasa-Nya, meragukan keberadaannya dalam kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada saat itu dalam bacaan kita ini. Yang tidak dapat lagi memahami keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Penderitaan yang mereka alami karena dosa pada saat itu semakin mereka kotori lagi. Padahal Tuhan ada untuk mereka. Seharusnya penderitaan itu dapat berlalu dengan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam kehidupan umat pada saat itu. Tetapi justru penderitaan yang mereka alami disikapi dengan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh mengecewakan hati Tuhan. Mereka justru menyembah kepada berhala dan mempersembahkan korban kepada dewa-dewa yang ada pada saat itu. Di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan bukan Tuhan yang tidak mau untuk menyelamatkan manusia, tetapi umat-Nya lah yang tidak mau meminta, yang tidak mau mencari dan memanggil Tuhan. Justru malah semakin menjauh dari Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada kuasa-kuasa kegelapan. Sementara Tuhan yang menjadikan kita dan yang memberi kehidupan diabaikannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini menegur dan mengingatkan kita. Tuhan siap untuk mendengar segala keluhan kita. Tuhan siap untuk memberi apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga siap memberi petunjuk-petunjuk-Nya kepada kita. Pada Tuhan ada keselamatan bagi orang yang mencari-Nya. Inilah kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan bagi kita. Bahwa Ia berkenan mencari. Tuhan berkenan memanggil dan mengampuni segala kesalahan kita. Jika kita merespon kasih Tuhan yang besar itu, maka sudah dipastikan bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan menuju kepada kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Sebab jalan keselamatan hanya ada pada Tuhan saja. Dalam bacaan kita yang kedua dari Matius 19 ayatnya yang ke-30, banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang pertama.
Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita ilustrasi. Ada seorang bapak yang bernama Bapak Januar. Dia lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen sejak dia lahir. Meski ia sudah menjadi Kristen sejak kecil, tetapi ia jarang sekali mau terlibat di dalam pelayanan di gereja, apalagi dalam hal memberitakan Injil bagi orang yang ada di sekitarnya. Ia sibuk bekerja sebagai seorang marketing yang selalu berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain hingga keluar kota. Waktunya habis dipakai hanya fokus untuk pekerjaan dan karirnya. Karena sulitnya ekonomi, Bapak Januar tertekan. Karena itu dia lebih giat lagi dalam hal bekerja, sehingga ia tidak pernah menyampaikan firman Tuhan, aktif di dalam pelayanan dan memberitakan Injil bagi orang yang ada di sekitarnya. Berbeda sekali dengan adik sepupunya yang bernama Ibu Febriani. Walaupun kedua orang tuanya tidak percaya kepada Tuhan, ia secara pribadi baru saja mengenal Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan. Ia begitu aktif dalam pelayanan gereja. Meski ia baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan, Ibu Febriani ini tetap fokus menjangkau jiwa-jiwa bersama tim pelayanan yang ada di gerejanya. Tidak disangka, ia tiba-tiba ditawarkan pekerjaan yang pendapatannya jauh lebih besar dan dari penghasilan Bapak Januar. Seorang pengusaha kaya yang dikenalnya lewat pelayanan memberikan posisi sebagai seorang manajer di perusahaannya. Dari sini kita dapat melihat bahwa ada berkat Tuhan yang khusus Tuhan sediakan bagi orang-orang yang memiliki dedikasi penuh di dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah memandang siapa yang lebih dulu percaya kepadanya dan siapa yang belakangan. Tuhan hanya ingin kita tidak menjadi yang terakhir di dalam kehidupan kita. Saat kita bisa menangkap kerinduan Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk terlibat selalu aktif di dalam pelayanan dan mendahulukan kepentingan kerajaannya di atas kepentingan pribadi kita. Tuhan berjanji untuk memberikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, buanglah keraguan-raguan dan mulailah kita mengambil komitmen dalam diri kita secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga kita untuk mengambil bagian dalam hal pelayanan, karena Tuhan berjanji akan mengaruniakan berkat yang berkelimpahan dan keselamatan bagi setiap anak-anaknya yang bertahan sampai akhir, karena mereka akan menjadi yang terdahulu di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini.
firman yang menguatkan dan mengingatkan kami dalam berbagai macam tantangan di dalam kehidupan kami, agar kami datang kepadamu, sebab Engkaulah yang senantiasa menjadi petunjuk di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu buat semua jemaat dalam segala aktivitas mereka sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, baik yang melakukan di rumah tangga mereka, di tempat usaha mereka, di perkantoran, dimanapun yang Tuhan percayakan, biarlah semuanya akan dapat dikerjakan dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami, bagi suami, istri, anak-anak, bagi setiap orang-orang yang kami kasihi yang ada di tengah-tengah keluarga kami, dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan sertai kami semuanya, sehingga pada sore hari nanti kami akan boleh berkumpul kembali di tengah-tengah keluarga kami, boleh bersekutu untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga teringat dan senantiasa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan akan sertai dan berkati dalam setiap upaya yang dilakukannya. Obat-obat yang diminum, makanan yang boleh diterima, biarlah Tuhan akan jadikan jalan dan sarana bagi kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang ada di Jemaat Galania. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta dalam pelayanannya, Bapak Ibu Majelis Jemaat, pengurus-pengurus kategorial, pesamuan adat, SKPI, juga pelayanan di PPA. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Semuanya kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani yang dapat saya sampaikan. Kiranya akan boleh menjadi dasar bagi kita dalam setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.